Film KKN di Desa Penari menembus jumlah 9 juta penonton dan sekarang menjadi film terlaris sepanjang sejarah di Indonesia. Tapi tahu nggak sih sebelum film KKN di Desa Penari, film apa aja sih yang nempatin sebagai film-film terlaris di Indonesia? Penasaran? Yuk cari tahu bareng gua Raib di BF Bahas Film. Harus kalian ketahui kalau misalkan film pertama di Indonesia yang mampu menembus 1 juta penonton, yakni adalah film Naga Bonar Jadi Dua di tahun 2007. Dengan perolehan jumlah penonton yakni 1.246.174 penonton. Lalu, ada juga Get Married yang mematahkan rekor dari film Naga Bonar dengan penonton 1.389.454 penonton di tahun 2007. Pada tahun berikutnya, Ayat-Ayat Cinta sempat menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa sebelum dikalahkan oleh Laskar Pelangi pada tahun yang sama dengan rekor bertahan selama 8 tahun dengan perolehan 4.719.453 penonton. Lalu pada Mei 2022, KKN di Desa Penari berhasil mematahkan rekor film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan perolehan sedikitnya 6 juta penonton per tanggal 14 Mei 2022. Yang sekarang kita tahu kalau misalkan jumlah penonton dari film KKN di Desa Penari udah di angka 9 juta penonton. Nah, lantas film apa aja sih yang ada di urutan ke-1 sampai ke-3 sebelum film KKN di Desa Penari ini ada? Di film pertama ada film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Soundtracknya terngiang-ngiang banget gitu ya kalau misalkan kita ngebahas film Laskar Pelangi. Buat kalian yang belum tahu, tapi masa sih nggak tahu? Mungkin anak-anak kecil sekarang nggak tahu kali ya. Oke, film Laskar Pelangi adalah sebuah film drama Indonesia di tahun 2008 yang disutradarai oleh Riri Riza dari skenario yang ditulis oleh Salman Aristo bersama Riri dan Mira Lesmana berdasarkan novel yang berjudul sama, yakni karya Andrea Hirata. Film ini diproduksi oleh Miles Films bersama Mizan Production dan Cinema Art. Film Laskar Pelangi mencetak rekor film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan 4,6 juta penonton. Uniknya, untuk mencari pemeran tokoh-tokoh anggota Laskar Pelangi, Riri Riza melakukan casting di daerah Belitung dengan menggunakan pemeran-pemeran lokal dalam pembuatan film. Film ini juga diambil di lokasi yang sama, Pulau Belitung, di mana film ini memadukan 12 aktor Indonesia yang dikenal dengan kemampuan akting mereka, dengan 12 anak-anak Belitung asli yang bertalenta akting. Makanya kalau misalnya kalian flashback lagi gitu atau kalian nonton film Laskar Pelangi, terasa banget kalau misalkan pemeran film Laskar Pelangi itu kayak natural banget gitu. Ya terbukti karena ternyata ada sebagian dari mereka adalah memang penduduk asli sana gitu, yang di casting secara khusus oleh Riri Riza untuk bisa main di film Laskar Pelangi. Jadi pada waktu itu pertumbuhan film Indonesia dalam setahun langsung meledak naik karena film Laskar Pelangi. Gimana nggak meledak? Di tahun 2007, film Indonesia baru bisa mencapai 1 juta penonton lewat film Naga Bonar 2 dan juga film Get Married. Sedangkan di tahun 2008, lewat film Laskar Pelangi mencapai 4 juta penonton. Wow, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa untuk industri film pada saat itu. Orang-orang udah ndak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus.
Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Yang kedua, ada film Dylan 1990 dan juga Dylan 1991. Dylan 1990 adalah film drama romantis Indonesia di tahun 2018 yang disutradarai oleh Fajar Bustami dan Pidi Baik. Film ini diangkat dari novel Dylan yang berjudul Dia Adalah Dylanku tahun 1990, karya Ayah Pidi Baik, dan dibintangi oleh Iqbal Ramadan dan juga Vanessa Priscilla. Para pemain pendukungnya antara lain ada Farhan, ada Ira Wibowo, ada Tika Priyatnakusuma, ada juga personel grup idol Jakarta 48 pada waktu itu, yakni Adisti Jara. Lalu ada juga seorang Ridwan Kamil yang saat rilis film menjabat sebagai wali kota Bandung. Lalu ada juga kakaknya Vanessa, yakni Sisi Priscilla, yang menjadi narator film sekaligus suara dari Milia Dewasa. Pada saat penayangannya, Dylan 1990 telah disaksikan oleh 6.315.664 penonton. Gila. Menempatkannya sebagai film Indonesia terlaris sepanjang 2018 dan terlaris kedua sepanjang masa. Setahun berselang di tahun 2019, Dylan 1991 resmi ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 24 Februari 2019. Dan 4 hari sebelumnya, di tanggal 20 Februari 2019, disebut sebagai Hari Dylan. Odi selaku produser film mencanangkan Hari Dylan pada 20 Februari 2019, 4 hari sebelum penayangan resmi. Penetapan hari itu terkait dengan rencana penayangan perdana film ini di Bandung. Sebagai bentuk promosi untuk Hari Dylan, Max Picture melakukan pemasangan lebih dari 30 baliho di Bandung, dan sekitarnya sejak 12 Februari, Odi mengklaim kalau misalkan film ini adalah film Indonesia pertama yang memasang baliho sebanyak itu. Kayak kalau misalkan gue ingat-ingat pada waktu itu, di zaman tahun 2018 memang banyak banget baliho-baliho film Dylan gitu. Yang dimana kayak di setiap persimpangan jalan kota Bandung tuh ada gitu untuk poster atau baliho dari film Dylan. Nah, namun film Dylan ternyata mempunyai beberapa kontroversi nih. Salah satunya ialah bahwa tepat pada hari penayangan film ini di seluruh negeri, sejumlah mahasiswa di Makassar menggelar unjuk rasa di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Unjuk rasa ini digelar karena film ini dianggap tidak memuliakan guru. Namun, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Rahman Bando, menyebut bukan kewenangannya untuk memboikot pemutaran film ini. Karena ia mengaku bahwa ia juga belum menonton film ini dan ia hanya bisa menerima aspirasi sejumlah mahasiswa tersebut dengan baik. Nah, lalu rasa ini kemudian mendapat tanggapan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebut film ini telah dinyatakan lulus sensor oleh LSF sehingga bisa ditayangkan di bioskop. Jadi kontroversi itu tidak berpengaruh gitu dengan penayangannya film Dylan ini. Sampai akhir penayangannya, Dylan 1991 mencapai 5.253.411 jumlah penonton. Jadi film Dylan 1990 penontonnya lebih banyak dibanding sequel selanjutnya di Dylan 1991. Kamu Milea ya? Iya. Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin. Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore. Tunggu aja. Ini ya, pacar lo di Bandung. Ini lo. Maksud kamu apa? Lu aja kali kecantilan, lu tuh genit, ganjen, gatel, semua orang udah tahu lihat. Kalau aku jadi presiden yang harus mencintai seluruh rakyatnya, maaf, aku pasti tidak bisa. Karena aku cuma mencintai Milea. Mau diwakilin apa langsung? Cita-citamu apa sih? Pilot. Kamu? Menikah sama kamu. Nah, lalu ada yang terakhir. Ini adalah Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos Part 1.
Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 adalah sebuah film komedi Indonesia 2016 yang disutradarai oleh Anggi Umbara dan diproduksi oleh Falcon Pictures. Film tersebut merupakan adaptasi dari film-film Warkop DKI. Film ini dirilis pada tanggal 8 September 2016 di bioskop seluruh Indonesia. Hingga akhir penayangannya, film tersebut telah disaksikan oleh 6.858.616 penonton. Film ini dibintangi oleh Abimana Arya Satya sebagai Dono, lalu ada Vino G. Bastian sebagai Kasino, lalu juga ada Tora Sudiro sebagai Indro. 3 aktor tersebut sukses besar dalam memerankan 3 tokoh legendaris Warkop DKI dengan berperan sangat mirip dan juga keren banget. Melesatnya angka jumlah penonton garapan Anggi Umbara ini juga berbuah 2 penghargaan bergengsi. Sebut saja penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia dengan kategori rekor jumlah penonton terbanyak dalam satu hari, yakni 556.000 penonton, dan jumlah penonton tercepat mencapai 1 juta sampai 6,5 juta penonton untuk di 1 minggu pertama. Nah, lalu pada akhir penayangannya, Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 telah mencapai jumlah penonton sebanyak 6.858.616 dan menjadi film dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah sampai di bulan April 2022. Karena di bulan Mei 2022, rekornya patah oleh film KKN di Desa Penari yang menembus jumlah penonton sebanyak 9.069.899. Heh, ngapain parkir di sini? Pelan-pelan, Don. Ini oplet zaman Ricky Plik. Kalau rontok, kagak bisa lu rakit lagi. Dongkraknya aja dongkrak antik. Jangkrik Bos. Gue ketika nyari data ini, gue amazed banget sih. Karena ternyata pertumbuhan film Indonesia atau khususnya industri film Indonesia kayak gila, pesat banget gitu. Dan bahkan gue amat sangat bangga dengan film KKN di Desa Penari karena ketika penayangannya film KKN di Desa Penari kan berbarengan dengan film Marvel gitu ya, yakni dengan gue lupa, Doctor Strange dengan Doctor Strange 2 gitu, dan film KKN bisa eksis gitu dan justru mungkin ngalahin Doctor Strange gitu ya untuk di Indonesia. Dan gue bangga banget sih dengan film Indonesia bisa se-booming itu dan senaik itu, karena seperti yang kita tahu gitu, kalau misalkan film Indonesia dan ketika ada film Marvel atau film box office dari Hollywood gitu ya, pasti akan kalah gitu di bioskopnya gitu untuk jumlah penontonnya. Dan ternyata di film KKN ini mematahkan rekor tersebut gitu, dan gue amat sangat bangga. So, gimana buat informasi yang baru aja gue sampein, kalau misalkan sebelum film KKN ada beberapa film yang menempati film terlaris sepanjang masa di Indonesia di urutan ke-1, ke-2, dan ke-3, mungkin ke-4 gitu ya. Karena di line 1990 dan 1991 itu menempati urutan ke-2 dan ke-3 gitu. Oh, ya ke-2 dan ke-3 pada saat itu sebelum ada KKN. Jadi di posisi ke-4 tadi ada Laskar Pelangi gitu. Ya. Apa di urutan? Ya benar. Ya, mungkin segitu aja. Oke, mungkin segitu aja informasi yang gue bisa sampaikan ke kalian. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian juga gitu ya. Dan udah lama banget juga kalau misalkan gue nggak upload. Gue ingin sedikitnya ya ngasih tahu informasi ke kalian lah gitu ya untuk di BF kali ini, bahwa selain KKN di Desa Penari, di sebelumnya ada film apa sih gitu, film Indonesia yang menempati film terlaris sepanjang masa di Indonesia. So, mungkin segitu aja. Thank you banget yang udah nonton. Sorry to say kalau misalkan penjelasan gue terlalu cepat atau gue ngomongnya gak jelas atau gimana. Kalau misalkan gak jelas, kalian bisa ulangin nonton video gue. Dan pokoknya stay healthy kalian. Thank you banget. Mungkin see you di the next video gitu ya. Apa lagi ya? Oh, pokoknya thank you banget yang udah pada ngomen. Sekarang gue lihat kayak udah lumayan banyak yang berani untuk ngomenin video gue, walaupun
masih kebanyakannya kritikan gitu, dan gue sangat amat senang ketika ada orang yang ngekritik video gue, dan berarti kan dia nonton konten gue dan dia tahu kurangnya gue di mana, dan gue akan berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan itu agar kalian lebih nyaman lagi nonton gue, dan informasi yang gue pengen sampaikan ke kalian tuh nyampe gitu ya, maksud dan tujuannya. Ya, oke, mungkin udah segitu aja lah ya. Masih terlalu banyak bacot si Raib ini. So, gue Raib pamit. See you on the next video, atau see you next time. Bye bye. Udah lama gak ngupload nih kayak gini, anjing.